dituntut untuk betul-betul berkompetensi. Ya. Karena kalau kita tidak masuk pada era pengembangan seperti ini, kita akan ketinggalan mereka. Anda bersyukur dari jumlah guru yang kurang lebih pegawai negeri SD ada 1.170 sekian, SMP ada 559, TK ada 104, ya. Belum SMA dan SMK yang ada di Merauke, kurang lebih hampir 4.000. Anda terpanggil pertama untuk masuk pada kontes guru penggerak. Sesuatu yang tidak mudah dan tidak gampang. Biarlah orang bertanya-tanya, yang penting Anda tetap setia untuk melaksanakan. Tujuannya pasti Anda belajar. Iya. Tujuannya pasti Anda belajar dan akan mencapai hasil yang optimal. Saya tanggal 13 bersama dengan UNJ dan UNS. Ya. Ada Prof. Tamrin dan Prof. Margoni. Ini yang pegang 74 perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yang berbicara tentang kualifikasi, sertifikasi, PPG, isu yang mereka pegang. Maka saya berganding bersama dengan UNJ untuk menyelesaikan seluruh guru yang belum S1 dengan waktu yang paling lama 1 tahun bisa diberi, harus. Yang dulunya PPKB, pengakuan masa kerja guru dalam jabatan yang tidak berjalan normal, saya akan menyelesaikan. Baik di UT, baik tamatan SPG, baik tamatan SMA jadi guru, baik yang ada ya kegiatan D2, semua akan saya selesaikan. Dan saya sudah berganding tangan. Hari Senin kami sudah pengumuman lewat RRI untuk dipanggil guru yang pernah kuliah dan putus kuliah. Baik itu di UNMUS, baik di KPG, baik itu di UT, bahkan juga yang belum sama sekali. Untuk kita memperhitungkan yang namanya PPKB adalah pengakuan masa kerja guru dalam jabatan. Ketika guru melaksanakan tugas selama kurang lebih 5 tahun, maka diakui SKS adalah 60. Untuk menjadi SKS yang normal adalah 146 SKS. Tetapi kalau SMA murni akan 156. Dan kami sudah hearing dan sudah dialog bersama dengan pemakat, ya boleh katakan mereka yang narasumber yang menyelesaikan seluruh permasalahan. Sebab kalau tes PPG itu di Merauke ini yang lulus PPG itu baru 700 orang, ya, dari 2.000 lebih guru. Ya, 1.447 belum lulus. Ada yang 3 kali, 4 kali. Pertanyaan kenapa dia tidak lulus? Tidak fokus kepada bidang studi yang dia, maka dia tidak bisa lulus. Terutama untuk guru-guru yang ada di PGSD dan juga di PG PAUD, kurang fokus, maka sulit dinyatakan lulus. Untuk itu, ke depan kita akan merubah mindset bagaimana untuk menyelesaikan. Karena PPG itu satu orang bisa mempersiapkan 10 juta. 7.500.000 itu adalah yang dimasukkan dalam SPP atau kegiatan kurang lebih 6 bulan, dan 2.500.000 adalah akomodasi. Kami pemerintah siapkan uang. Anda lulus kan tidak? Tahun lalu dikejar jumlah 20, yang lulus cuma berapa? Oleh sebab itu kita gandeng bersama dengan UNJ dan UNS untuk jasa akan dari sana, dan semua kita kerjasama demi untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Kalau guru belum bisa, bagaimana untuk anak? Guru ini saya butuh 2 saja. Yang pertama smile. Guru penggerak harus smile-nya bagus. Smile. Iya kan narasumber. Kalau guru itu smile-nya bagus, anak itu betah. Yang kedua adalah komunikasi yang bagus. 2 hal ini yang pertama. Kalau smile-nya bagus, jam 11 Anda mengajar guru, itu siswa tetap smile. Kalau Anda smile sudah kurang bagus, baru jam 11 mengajar, siswa tidak disuruh hormat sendiri karena mengajar. Iya, jadi harus smile yang utama. Yang kedua adalah komunikasi. Karena guru yang baik, komunikasi yang baik, bisa mentransferkan ilmunya kepada orang lain dan bisa implementasi dalam hidup. Kalau komunikasi tidak nyambung, mengajar pun nggak jelas dan tidak bisa ya dengan baik transfernya kepada. Saya biasanya tes guru di sini. Banyak guru kontak saya tes jalurnya. Pertama butuh smile dulu.
Ya, jadi guru kos mainnya susah. Masalah di rumah, di sekolah. Yang berikut untuk ketiga narasumber dan juga 18 guru yang ada. Saya ada masukan radiogram di radio. Khusus untuk TK, SD, jangan banyak tugas khusus kelas 1, 2, 3, dan TK. Anak kalau dibanyak tugas itu, anak itu nanti pada saatnya dia akan kurang berkembang. Ada fase pertumbuhan anak. Dia pulang sekolah SD atau TK kelas 1, 2, dia masih mau bermain dengan sahabat atau kerabat TK. Kita tetap push dengan tugas yang banyak. Akhirnya anak punya fokus waktu masa kecilnya nggak bahagia begitu. Akhirnya masuk di SMP mulai ajar-ajar nakal, sedikit SMA menakal betul sudah. Sama saja. Kita punya anak gadis, kita kurung dalam rumah, tapi sekali dia keluar itu susah kita atasi. Karena apa? Terlalu tertekan. Biarlah fase berkembang itu. Ya, saya sudah sosialisasi di RRI dan sudah minta bahwa jangan terlalu banyak tugas. Akhirnya anak punya fase pertumbuhan dan perkembangan tidak diikuti dengan baik. Fasenya dia masih mau main kelereng, kita batas belajar terus, kelereng tidak boleh lagi. Padahal pada waktunya dia akan stop main kelereng kalau dia sudah tahu bahwa dia sudah bisa. Fase pertumbuhan anak jangan terlalu ditekan. Anda terlalu tekan itu anak kita tuh susah. Saya boleh katakan seluruh SD ada 217 SD di Kabupaten Merauke. SD yang saya anggap is the best, yang paling nomor 1 di Merauke adalah Budi Mulia, IPPK Budi. Kelas 1 sampai kelas 6 semua fokus. Kelas 1 rata-rata semua tahu baca. Is the best memang betul-betul dia. Saya masuk, guru tidak smile-nya bagus, stop, keluar aja kan gitu. Smile harus. Kalau saya bilang dia memang betul-betul is the best. Dia bagus memang. Saya sudah masuk bangker. Ya memang semua tergantung pimpinan. Masuk 1000, ya masuk impres polder, masuk itu mangga 2. Ya. Ini harus betul-betul kita melihat bagaimana. Dan saya katakan dia paling hebat. Ya. Dan betul-betul saya lihat kelas 1 saya coba satu persatu. Ternyata memang semua menggunakan yang fokus dari kelas 1 sampai kelas 6. Berarti hebatnya kepala sekolah. Ya saya mau kasih pindah, sebenarnya tidak usah pindah karena betul-betul membuat suasana berubah. Coba dilihat saja bagaimana anak punya tempat parkir dulu, istirahat dulu untuk pergantian jam berikut. Masuk di dalam, coba disetting lihat. Saya hampir tiap saat saya jalan dari sekolah ke sekolah. Ya. Tapi saya lihat bahwa ada. Nah, bagaimana klub penggerak? Kalau saya ikuti lagu tadi, inovasi yang baru untuk menciptakan bagaimana perkembangan pendidikan di situ. Ya. Karena Anda sudah memiliki pengalaman sebulan. Bagaimana Anda ikuti dia dengan baik. Saya kemarin buka acara kurang lebih 4 kali. Khusus penjelajah ilmu di seluruh Nusantara saya buka. Kemarin. Di sini juga saya buka. Di SD Impres Polder juga saya buka. Ya, di Mopa juga saya buka. Impres Polder itu dengan Rakido. Ya. Saya sangat harapkan ada inovasi-inovasi baru kalau berkejaran. Harus memiliki trik-trik dan inovasi baru. Saya narasumber yang ada depan pasti punya kemajuan dan pasti akan memberikan yang terbaik. Dan bagaimana Bapak Ibu Guru untuk memberikan inovasi-inovasi yang baru untuk merubah mindset pola mengajar. Contoh tadi saya katakan, kelas 1, 2, 3 kurangi tugas. Anda bisa pikir baik-baik. Nah, kelas 1, 2, 3 kalau bisa yang mengajar adalah Bapak Ibu Guru yang sudah punya anak, tahu mendidik, mengasuh, membimbing itu di kelas kecil. Jangan Bapak Ibu Guru yang honor, yang S1 mengajar, belum pernah punya anak. Kita cepat, ujung rotan itu bunyi. Cepat, tangan itu dicubit. Ya. Kalau Bapak Ibu Guru yang sudah punya anak, mendidik, mengasuh, membimbing itu pasti dia paham di situ. Kenapa saya katakan? Kelas 1, 2, 3 itu kasih yang senior. Karena apa? Meletakkan fondasi yang kuat. Sama TK. Saya katakan 1 hari 1 huruf saja. 1 bulan A sampai Z sudah selesai. Tidak sulit. Apalagi kita menuju pada merdeka belajar. Saya akan lihat dari semua sekolah. Kalau siswa itu jumlah 30, apakah angka 1 sampai 30 di pintu masuk ke tidak?
Harusnya angka 1 sampai 30. Apel masuk cabut. Dapat nomor 5, duduk kursi nomor 5, nomor 10, duduk 10, nomor 30, duduk kursi nomor 30. Tidak ada melihat teman Yohanes sampai naik kelas. Motivasi perkembangan dan pertumbuhan dia tidak melalui dengan komunikasi dan adaptasi yang bagus dengan kelas yang ada. Kita harus membuat bagaimana inovasi. Sama Merdeka Belajar. Kenapa dalam kelas? Halaman saja. Kelas 1 tulis A sampai Z, lepas saja di halaman. Siapa yang dapat I maju ke depan. Siapa B maju. U maju. Tulis sini apa? Ibu. Maria I. Markus B. Yohana U. Maria, Markus, Yohana dibaca Ibu. Nah, ya belajar yang sederhana mungkin. Saya ini sudah memang karena 1988 jadi pegawai dinas pendidikan. Saya kemarin sama-sama dari Pak Bupati saya katakan, kalau pendidikan ini kepala dinas apapun susah, malaikat mungkin belum bisa, kalau Tuhan Allah pasti bisa. Saya sudah coba tua di jalan bukan dulu, datang dia matahari pulang dengan pulang. Ya. Tetapi kalau memang eselon 3-nya kuat, eselon 4-nya kuat, stafnya tekun, semua bisa jalan. Tapi kalau rata-rata sudah masak pohon memang susah. Iya, masak pohon. Kalau narasumber kita bilang masak pohon pasti paham. Guru-guru yang sudah tua yang susah diatur. Kalau tidak salah dulu Pak Rajib ya, kepala sekolah bilang apa ya, pepo atau apa dulu. Kalau dia marah siswa biasa saya sampai itu bahasa Jawa. Apa yang disebut? Pokok. Iya. Saya bilang apa itu Pak? Bodoh terlalu dia. Kok? Iya. Nah saya harapkan kalian yang 18 orang itu beda dengan semua. Karena sekarang setelah saya sosialisasi dan memberikan inovasi tentang bagaimana guru penggerak, mereka tetap siap. Saya sosialisasi di SMP 1 dengan daerah provinsi, sekolah penggerak rata-ratanya mereka semua bilang, bagaimana caranya? Saya bilang, kalau jadi sekolah penggerak, surat dari Menteri Edaran dan Menteri itu, dia jadi kepala sekolah 4 tahun, tidak campur dengan politik. Dari Sabang sampai Merauke tetap dia menjamin kepala sekolah 4 tahun dan dana bos kinerja akan masuk banyak di sekolah. Orang akan berlomba di situ. Ya. Sekarang setelah ini sudah jalan, guru penggerak, berbanyak orang bertanya, kapan tesnya? Wah, saya juga bingung. Seperti sekarang yang disebut MP3K, sudah pengumuman yang lulus. Kapan dorang tes? Sudah lulus. Iya. Oleh sebab itu memang seharus lebih banyak mensosialisasi pada publik ya, tentang regulasi-regulasi perubahan pendidikannya supaya semua bisa berjalan dengan baik. Orang tanya, Pak saya honor, saya tidak bisa jadi kepala sekolah. Ada aturannya. Honor sudah 4 tahun punya nota dinas dari dia, Anda siap diangkat jadi kepala sekolah. Dosa takut. Sudah ada aturan, regulasi sudah memang masuk untuk kita bagaimana merubah mindset kehidupan dan pengembangan masyarakat. Saya harapkan ini kita baru masuk karya 2. Begitu ya Ibu narasumber. Kita sampai 9. Biar itu tinggal 7. Ya, harapan saya karena saya ini menurut orang bilang dinas pendidikan begini begitu, saya selalu dari Korwas koordinasi, saya selalu kerja cukup ya. Saya merubah namanya integrasi, merubah inklusif, merubah itu ketua PGRI, merubah. Saya dulu membuat pendidikan kita itu dulu urutan 14, sekarang jadi urutan 5 dan diakui publik. Bahkan sekarang begitu percepatan ya. Untuk kita harus maju. Tapi kalau orang bicara tetap saya yang jelek saja, di medsos tetap jelek saja. Ya, saya tetap terima saja kalau menjadi orang yang baik harus terima. Karena menurut saya sang pencipta itu ketika disalibkan, dipaku, dia atau dipukul, dihina, nah ternyata dia menjadi diri kita semua. Jadi, maka yang dihina itu kan pasti suatu saat jadi yang terbaik. Terima saja, kenapa tidak? Menghakimi orang lain lebih mudah daripada menghakimi diri sendiri. Mempersalahkan orang lain lebih gampang. Mempersalahkan diri sendiri susah. Karena tidak ada manusia yang bisa melahirkan diri sendiri dan dibesarkan sendiri, meninggal jalan ke kuburan kali sendiri masuk ke dalam. Tidak ada. Iya. Jadi memang harus menerima segala.
Saya kalau tidak tahu lebih tanya staf dari Pak tahu dan akhirnya tidak betul. Sekarang saya sudah bersama-sama dengan teman-teman di bidang membuat pemetaan terhadap guru, kebutuhan guru dan menyerahkan ke dewan, menyerahkan juga ke bupati. Kemarin PGRI saya fasilitasi mereka turun 4 distrik mereka jalan supaya datang kalau pengawas misalnya cek guru tidak ada, dinas cek tidak ada, jangan tuntut hak saya tapi kewajiban tidak pernah dijalankan. Nah itu biar mereka cek langsung supaya besok itu betul-betul disahkan pakai satu hari satu. Karena kadang-kadang kalau kita tahan gaji, orang bilang dia tugas, tapi kita cari tempat tugas dia tidak ada. Memang berat sekali ketika iblis tipu setan, setan tipu hantu. Karena iblis dengan setan sama hantu itu punya bapak satu, mama satu. Maka iblis dengan setan baku pukul, hantu tidak bisa putuskan mana yang mana. Nah oleh sebab itu saya harapkan bahwa karya dua ini, 3 narasumber yang ada, ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, mudah-mudahan kita bisa berupaya seoptimal mungkin untuk menjadi yang terbaik dan kita terus menerus karena PR kita masih ada 7 di depan, 7 kali lagi ke depan, jadi perlu untuk semangat dan 18 orang semangat. Anda lebih banyak baca tujuan dan pencapaiannya seperti apa tentang guru penggerak. Karena apa? Anda ini boleh dikatakan kita sebut angkatan pertama untuk Kabupaten Merauke karena kamu ada di situ, jadi kamu betul-betul harus berjalan dengan baik. Untuk itu, dengan izin kita semua yang ada di sini, baik ketiga narasumber dan 18 guru penggerak dan penelitian, dan juga izin leluhur di bumi anima, serta izin Sang Pencipta, kegiatan guru penggerak angkatan ketiga, Logakarya kedua di Kabupaten Merauke di Hotel Halogen dengan resmi saya menyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Apabila dalam tutur kata saya ada yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian, baik narasumber maupun guru penggerak, sebagai manusia biasa tidak luput kelemahan dan kekurangan yang selalu menghadapi langkah kehidupan. Saya tidak bisa bertahan lama. Kebetulan saya ini koordinator bidang upacara untuk BP PON dan saya harus bergerak karena kegiatan saya sudah pertama adalah kegiatan kedua adalah kirap api PON dan kegiatan ketiga adalah UPP untuk 6 cabur yang ada di Merauke. Memang betul-betul waktu saya habis di jalan. Kadang-kadang saya pulang itu sudah tinggal tanya pintu kamar karena waktunya sudah tidak bisa untuk adaptasi. Apalagi kegiatan ini nanti selesai sampai dengan tanggal 15. Untuk itu sekali lagi kita di ketiga narasumber, ibu dan kedua bapak yang ada, dengan juga penelitian kecil dan 18 guru penggerak, saya mohon pamit. Saya bergeser ke titik-titik kegiatan PON. Terima kasih dan selamat pagi. Pada kegiatan PGP Logakarya kedua ini kita ada tahap kolaborasi bersama teman-teman dalam satu kelompok. Nah, di sini kita membahas mencari solusi terhadap permasalahan dari kelompok lain yang mereka hadapi. Kemudian kami bermusyawarah bekerja sama untuk memberikan solusi dari permasalahan dari kelompok lain. Kemudian hasil solusi dari kelompok kami kemudian kami akan tempelkan di depan seperti itu. Rasa memiliki bahwa semua guru harus dihormati dengan budaya yaitu 5S: sapa, salam, senyum, sopan, santun. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan solusi dari berikutnya adalah menanamkan sikap disiplin, penguatan karakter, pendekatan secara persuasif, dan melaksanakan restitusi. Kita harus ingat ya pelajaran kemarin ya, waktu kita elaborasi dengan kelas rekan sejawat. Dalam strategi analisisnya, kita memetakan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh mayoritas rekan sejawat dalam komunitasnya. Kemudian disertakan dengan contoh, data, atau bukti yang mengonfirmasi bahwa persoalan tersebut adalah nyata.
Kemudian kita memetakan sebab dan akar masalah yang terjadi. Sudah. Oh, next, enter. Oke, yang berikutnya, yang keempat yaitu memetakan hal-hal yang udah dicoba dilakukan selama ini untuk mengatasi persoalan atau tantangan tersebut. Kemudian kita identifikasi seluruh upaya baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil. Bila ada rekan sejawat yang udah berhasil, kita tuh tanya resepnya apa supaya kita bisa berbagi pengalaman dari teman sejawat kita yang udah berhasil. Yang berikut, memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhannya. Ya, caranya gimana? Kita diskusikan dengan rekan komunitas mengenai isu pembelajaran yang spesifik yang paling menjadi tantangan dalam praktek proses pembelajaran sehari-hari. Berikutnya, kita juga tetapkan tujuan secara SMART. Ya, SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Ya, jadi misalnya itu tujuan umumnya meningkatkan praktek pembelajaran guru. Bisa kita spesifikkan atau kita khususkan menjadi mempraktikkan satu teknik penilaian formatif dalam pembelajaran tematik untuk 1 bulan ke depannya. Karena kalau semakin spesifik itu dalam pembelajarannya, maka kita akan penilaiannya menjadi semakin terukur seperti itu. Lalu kita mendiskusikan gimana sih kegiatan belajar yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan pembelajaran tersebut. Ya, misalnya kegiatan pembelajaran itu bisa berbentuk pelajaran mandiri di sekolah, kegiatan saling Nama saya Ibu Adolfina, boleh dipanggil Ibu Dina atau Adol. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi begini intinya, di sana tadi pas di sana itu istilah sudah ada benih-benih nih, ya benih-benih. Nah ini karena sudah dapat benih harus ditanam, ya ditumbuhkan benih ini, jangan sampai benih terus, ya sudah dapat ada. Jadi kalau mau cari benih-benih itu cari teman-teman yang ibu-ibu sudah tahu karakternya, ya karakternya mana yang gampang diajak bicara, mana yang gampang diajak bergerak, mana yang diajak bisa untuk ya saling tukar informasi, jangan ya nggak usah satu kalau sampai lapor Mbak saya minta beberapa minta jangan ya kita sendiri ya ada yang penting apa kita berbentukan praktik baik kita sendiri masih mengatakan itu makanya cari dulu benih-benih yang kita tanam. Nah dalam proses menumbuhkan ini ya setelah bibit itu mari kita tumbuhkan. Yang pertama kita bikin kesepakatan untuk bertemu. Kenapa? Jangan organisasi besar, kecil saja. Kalau nggak pernah bertemu, nggak ada pertemuan mati. Contoh paling banyak MBMP. Iya. MBMP itu kalau nggak ada pertemuan mungkin pasti mati. Minimal mati suri sekarang. Oh nanti kalau ada berita, halo MBMP ada bantuan, baru mulai kumpul. Ya. Jadi bikin pertemuan. Ya. Pertemuannya tentang waktu bisa berhubungan dengan nanti lokasi guru. Udah bagaimana kalau pas hari mana komunitas kita itu tidak ada jam kerja. Nah, itu kita gunakan tempatnya bebas. Ya. Jangan pasti di ruang sekolah, ruang kerja. Ya. Nanti kemarin saya kunjungan ke SMA dengan pas sekolah di para-para. Di lapangan ada para-para, ya saya di situ. Tidak ada masalah. Mau di kolam, di warung pun tidak ada masalah juga. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah pendampingan. Jadi nanti CGD ini, tolong teman-teman yang sekarang kita itu didampingi. Bukan ibu sebagai nanti dia ngajak nanti tadi apa itu di kelas dulu di belakang semacam pengawas tidak juga. Nah pendampingan ini ya bu kemarin nah itu support kemarin ada anak 90 itu udah itu biasanya ya
supaya hambatan-hambatan itu saja saling terus mengevaluasi ya, dan dorong support ya. Nah yang terakhir di dokumentasi ya. Nah apa fungsinya? Yang pertama, tolong ini setiap kegiatan PGP di sekolah itu semua tolong dokumentasi. Nah, yang pertama untuk mudah melakukan tujuh. Oke, Pak. Panen kalau nanti ada yang tampang, 1 menit lagi selesai waktunya. nah jadi tolong bisa video bisa. Nah nanti kalau yang kedua kalau ada teman yang tertarik masuk tonton ini lah videonya. Jadi ini mengumpulkan peningkatan ini berdapat. Pertama, pengurus-saran nggak formal, Yuk kita berikan fotonya. Nah setiap tiga apa? Oh ini sudah kita hubungi saya jadi geser. Yang ketiga ini jangan terlihat ya. Jadi kalau dapat kita 10, ya. 9, 8, Baik, terima kasih. Silakan. 7. Itu tersebar, maka tugas kita akan menumbuhkan. Ya, di sana itu istilahnya benih-benih untuk membentuk komunitas praktisi. Ya, nah saran saya jangan tidak usah tinggi-tinggi targetnya, cari teman-teman yang bapak ibu sudah mengenal sifat-sifat karakter. Ya, seandainya nanti ada di situ komunitas yang mampu untuk memberikan kebutuhannya, misalnya dalam pembelajaran, kayak Bu Kasri kan banyak apa namanya itu pengalaman. Nah, nanti komunitasnya Bu Kasri nggak usah lah pergi keluar untuk mencari narasumbernya, pakai narasumber yang ada di situ saja. Bu Nagi juga begitu, Pak Freddy begitu, mungkin masalah IT-nya bisa membantu Bu Teresia, Bu Maria Susana, Bu pintar nyanyi kan? Itu kan sebetulnya bisa dikembangkan di dalam komunitas kita, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Karena sekarang mungkin yang jadi anggapan itu narasumber itu harus orang yang punya sertifikat. Gitu kan? Mungkin begitu Pak Ibu ya, punya sertifikat tertentu, punya popularitas tertentu, padahal belum tentu. Gitu. Bapak Ibu pergi ke Jakarta latihan di sana, pulang ke Jakarta, tidak bisa mengembangkan apa yang kita Jadi pengembangan diri secara pribadi sangat penting gitu. Nah, orang yang sudah mengembangkan dirinya sudah mampu, itu yang bisa mengembangkan orang lain. Itu menurut kelompok menurut kita guru penggerak. Jadi yang diambil adalah kemampuannya, kapasitasnya dia, kualitasnya untuk mempengaruhi orang lain. Kan kompetensi pertama itu kan mengembangkan diri dan orang lain gitu. Nah, menginisiasi kolaborasi ini tentunya kerjasama dengan kelompoknya, dengan anggota kelompok yang lain gitu. Tidak harus diri sendiri. Kemudian menyelenggarakan proyek dari kegiatan yang kita dapatkan dari praktek-praktek baik di sini dapat kita terapkan di kelompoknya masing-masing. Dan jangan ditinggalkan begitu. Itu seandainya keluar kelompok, tapi kalau dalam lingkup sendiri berarti kan kita praktekkan di anak-anak kita sendiri dalam sekolah sendiri. Mata pelajarannya beda mungkin. Bu Nagi kelas 5, Ibu Uswatun kelas 4, kan beda kan kelas. Kan itu bisa terapkan dari kelas 4 ke kelas 5. Gitu. Yang dimasukkan di sini. Begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kita berpandangan di sini pengembangan diri itu tidak harus orang yang punya spital ataupun sertifikat gitu. Ada pengembangan diri pribadi juga kita akui.
ya kan, YouTube, Google itu kan bisa untuk mengembangkan diri secara mandiri. Bahkan itu banyak yang berhasil. Gitu. Halo guys, ya hari ini kita akan berdiskusi bertatapan muka ya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Kita akan berdiskusi tentang lembar analisa diri dalam menggerakkan komunitas praktisi. Ya, saya di sini akan bertukar lembar analisanya. Ya, jadi ini punya Ibu Bunagi. Ya, beliau menyampaikan kelemahannya kurang konsisten, kurang sabar dalam menghadapi masalah atau suatu hal, kemudian mood kadang kurang stabil. Ya, sama ya, kita sebagai manusia seperti itu ya, kebanyakan seperti itu. Oke, kemudian kelebihannya. Ya, kelebihannya di sini bagus ya, mudah bergaul dengan kerjasama, kemudian bisa membuka diri terhadap kritik dan saran, sering dijadikan model di sekolah. Ini model apa? Model untuk pembelajaran, kemudian model di sekolah. Jadi kayak itu loh contoh Ibu lagi punya hasil karya. Oh gitu. Oh gitu ya. Oke, baik, bagus ya. Nah, kemudian dapat memimpin dalam komunitas manajer. Oh, di sekolah sudah ada komunitas? Dulu KKG jadi wakil kan, gitu istilahnya begitu. Oh iya, Kemudian di oke. sekolah biasa mimpin rapat, Oh, kegiatan. iya. Oke, baik, ya bagus ya. Kemudian cara yang dicapai untuk meningkatkan dirinya juga sudah bagus ya. Di situ harus lebih banyak untuk menjadi pribadi yang sabar, harus selalu menjaga mood, selalu semangat, harus lebih ikhlas dalam rutinitas atau melakukan kegiatan. Ya, sudah bagus ya caranya ya. Oke, selanjutnya ini dari Ibu Uswatun Hasanah. Saya akan membacakan untuk analisa diri dalam menggerakkan komunitas praktisi. Jadi saya bacakan kelemahannya dulu. Kelemahannya dari Ibu Uswatun adalah kurang bisa untuk membujuk teman untuk menjadikan narasumber. Jadi nanti di komunitasnya ketika mencari narasumbernya ini diambil dari teman sekolah atau teman di sekolahnya, itu agak susah karena beliau kurang bisa untuk mengajak seperti itu. Nah, kelebihannya ini banyak. Jadi Ibu Swatun ini pandai bercerita, berbagi pengalaman dan orangnya tuh super percaya diri dan itu sudah kelebihan. Kemudian Ibu Swatun ini kalau dengan percaya dirinya yang keren itu bisa meningkatkan apa ya istilahnya tuh mood teman-teman, semangat teman-teman, membangkitkan semangat teman-teman seperti itu. Orangnya imut, lucu. Kemudian untuk karena Bu Uswatun ini adalah masih termasuk guru junior tapi hebat dalam IT sehingga bisa mampu untuk membantu teman-teman yang kesulitan di IT di sekolahnya. Kemudian cara dari Bu Uswatun untuk meningkatkan diri ini akan melakukan pendekatan persuasif kepada teman agar mau bergabung ke dalam kelompok komunitas praktisi. Jadi mungkin akan lebih banyak mencoba seperti itu dan tidak patah semangat. Jadi sekali dicoba gagal, besok lagi dengan cara yang lain. Kemudian akan melakukan pendekatan kepada teman yang dianggap memiliki kelebihan lain untuk menjadikan narasumber seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Itu hasil diskusi tatap muka kita berdua ya. Ya, udah selesai. Dah.